Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Habakuk pasal yang ketiga, ayat 3-15. Demikian firman Tuhan. Allah datang dari negeri Teman, dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit, atau terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya. Karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang-orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Saudara, dalam pembacaan ini Habakuk menyatakan pujian pengagungannya lewat puisi kepada Tuhan. Pengungkapan semua perasaan dan pujian yang melimpah. Saudaraku, puisi Habakuk bukan sekedar tulisan yang dibacakan, tapi suatu dinamika perjalanan iman dan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu baik dalam hubungannya dengan sejarah Israel sebagai suatu umat perjanjian, maupun dalam hubungan dengan pengalaman pribadi daripada Nabi Habakuk sendiri. Nah, puisi yang ditulis oleh Habakuk ini hampir sama dengan semua puisi yang ada di Alkitab. Semua puisi-puisi yang ada di Alkitab itu menggambarkan hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan. Sebuah gejolak perasaan, kadangkala emosionalnya tinggi, kadangkala rendah. Kadangkala seperti tidak dapat diukur oleh apapun. Tapi isinya sederhana. Puisi Habakuk ini berbicara tentang bagaimana dia melihat Tuhan menurut kacamatanya dia. Ini yang dia lihat. Ada 3 hal yang bisa saya katakan kepada saudara. Yang pertama adalah Habakuk berkata, Tuhan itu ada. Dia serius ada. Dari zaman sejarah dia ketahui Tuhan ada. Dan Tuhan ini adalah satu pribadi. Dia bukan cuma sekedar kuasa, dia adalah satu pribadi yang bisa merasa, bisa marah, bisa dengan tenang, bisa sukacita, bisa menyatakan sesuatu. Dia adalah satu pribadi. Dan yang kedua, Habakuk mau bilang, dia bukan cuma ada yang dia satu pribadi, dia juga Tuhan yang mau berhubungan dengan manusia. Dia mau terlibat dengan manusia. Dia mau menyatakan diri dengan manusia. Kalau saudara lihat dari ayatnya yang ketiga atau ayat keempat dan seterusnya, saudara akan menemukan di dalamnya bagaimana Habakuk menceritakan perjalanan bangsa Israel. Dalam perjalanan itu Tuhan ada dengan mereka. Walaupun bentuknya adalah sebagai apa? Sebagai tiang awan di waktu siang dan kemudian tiang api di waktu malam. Tapi dia melihat bahwa Tuhan ada dan mau terlibat dengan kehidupan manusia. Dan yang paling penting yang ketiga dia berkata begini, esensi kehidupan manusia adalah hidup berjalan dengan Tuhan. Atau kalau saya ganti dengan bahasa yang kita sudah sering dengar, bahwa esensi hidup manusia adalah disertai oleh Tuhan.
Saudaraku, terbanyak puisi-puisi Ibrani itu memberikan penekanan antara hubungan Tuhan dengan manusia yang menghasilkan prinsip-prinsip kehidupan, saudara. Yang kalau kita telaah secara serius, itu dapat memberikan suatu contoh pola hidup yang seimbang tentang bagaimana berjalan dengan kehendak Tuhan. Nah, dengan jelas sekali bahwa Habakuk sekarang ini punya sebuah penglihatan yang berbeda. Dia sekarang ini punya pengharapan yang berbeda. Sekalipun dia tahu akan terjadi hukuman atas bangsa Israel, tapi dia juga tahu dia tidak khawatir lagi. Karena Tuhan terlibat dalam segala keadaan. Tuhan tahu semua keadaan. Dan kalau Tuhan melakukan hukuman, Tuhan melakukan apapun, dia melakukannya karena dia adalah Allah yang mengasihi dan adalah Tuhan yang benar. Saudaraku, mari kita izinkan Tuhan terlibat dalam seluruh eksistensi kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa hidup kita bukan milik kita, tapi hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.